Malam itu hujan turun deras. Di bawah tenda tambal sulam yang bergoyang diterpa angin, seorang wanita bernama Ana berdiri sambil mengipas bara. Asap dari ikan lele yang sedang digoreng membumbung tinggi, membuat matanya perih. Tangan kirinya memegang penjepit, sementara tangan kanan mengaduk sambal di cobek batu yang sudah mulai retak. Di sebelahnya, suaminya, Dika, baru saja menurunkan 2 ember air cucian piring dari selokan belakang. Mereka bukan pasangan kaya. Bahkan untuk disebut berkecukupan pun rasanya masih jauh. Tapi ada satu hal yang membuat Ana selalu tersenyum meski tubuhnya lelah. Ia masih bersama lelaki yang dicintainya, dalam susah, dalam hujan, dan dalam lapar sekalipun. "Mas, kita jualan begini terus enggak apa-apa ya?" tanya Ana lirih malam itu, saat pembeli terakhir pulang dan hanya tinggal suara air hujan yang menetes dari atap seng. Dika tersenyum, meski wajahnya tampak lelah. "Gak apa-apa. Nah, yang penting halal. Pelan-pelan aja. Rezeki nggak akan kemana." Ana mengangguk, lalu membalut kaki Dika yang melepuh karena terkena minyak panas sore tadi. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Bukan karena sedih, tapi karena bangga. Ia tahu Dika bukan lelaki sempurna, tapi Ana percaya. Dika lelaki yang tak akan meninggalkannya, apapun yang terjadi. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Dengan uang pas-pasan, Ana mulai mencatat semua pemasukan dan pengeluaran. Ia belajar dari video di handphone bekas miliknya, tentang cara mengatur keuangan kecil-kecilan. Sementara Dika mulai belajar membuat minuman segar, agar jualan mereka tidak hanya lele dan ayam goreng saja. Setiap hari mereka bangun jam 3 dini hari. Ana menyiapkan bumbu, Dika memotong ayam. Jam 7 pagi mereka berangkat ke pasar, dan sebelum adzan zuhur berkumandang, mereka sudah siap berjualan. Tahun pertama, mereka berhasil membeli 1 gerobak tambahan. Tahun kedua, mereka bisa menyewa lapak lebih besar di dekat stasiun. Dan di tahun ketiga, mereka nekat menyewa ruko kecil di ujung jalan raya yang cukup strategis. Ruko itu sempit, temboknya masih kasar, tapi bagi Ana, itu adalah istana. Ia bahkan masih menyimpan foto pertama kali mereka berdiri di depan ruko itu, sambil memegang papan kayu bertuliskan nama kafe kecil mereka. Warung Sedap Barokah. Di dalam kafe itu, Ana yang mengatur kasir. Ana juga yang merapikan stok bahan di dapur. Ia bekerja dari pagi sampai malam, kadang tidak sempat makan siang. Tapi semua itu tidak membuatnya mengeluh. Karena setiap malam saat mereka pulang, Dika selalu memeluknya dan berkata, "Terima kasih, Nah. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku masih nganggur dan nyapu depan warung orang." Ana hanya tersenyum. Yang Ana tidak tahu pelukan itu, sebentar lagi, akan menjadi kenangan terakhir. Semuanya mulai berubah ketika kafe mereka viral di media sosial, karena salah satu selebgram lokal mereview makanan mereka. Sejak saat itu, pembeli membludak. Mereka kewalahan. Bahkan harus menyewa 3 karyawan baru. Dan saat itulah, Ana mulai merasakan perubahannya. Bukan pada usaha, tapi pada suaminya. Dika mulai lebih sibuk. Ia lebih sering keluar dengan alasan meeting. Ia juga mulai memperhatikan penampilannya. Beli parfum baru, ganti sepatu, potong rambut tiap minggu. Bahkan mulai pakai jam tangan mahal. Sesuatu yang dulu ia benci karena katanya buang-buang uang. Ana melihat semua itu dengan rasa campur aduk. Ia bangga, tapi juga khawatir. Karena kini, saat mereka berdua duduk di meja makan, Dika lebih sering sibuk dengan handphone. Tak lagi bercerita tentang rencana usaha. Tak lagi menceritakan mimpi mereka berdua. Ia hanya berkata singkat, "Capek banget, Nah. Nanti aja yang ngomongnya." Dan malam itu, saat Ana membersihkan meja kerja suaminya, ia menemukan satu hal kecil yang menjadi awal dari segalanya. Satu pesan masuk dari nomor bernama, "Cintaku Hati Merah 2. Makasih udah temenin makan siang tadi. Mas, jangan lupa transfer ya. Hehe." Ana terdiam. Matanya membeku di layar. Hatinya seperti disiram air es. Nafasnya tercekat. Tangannya gemetar. Tapi yang lebih menyakitkan bukan isi pesannya,
Tapi fakta bahwa Dika kini menyimpan rahasia. Dan ia tahu sejak malam itu, semua akan berubah. Ana menatap layar handphone itu cukup lama. Pesan itu singkat, tapi seperti menyayat-nyayat isi dadanya. Tangannya bergetar saat meletakkannya kembali di meja. Ia tidak ingin berpikir macam-macam, tapi hati kecilnya mulai menjerit. Malam itu ia tidur dengan punggung menghadap Dika. Dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun pernikahan mereka, Ana menangis tanpa suara, di atas kasur yang dulu mereka beli dari hasil nabung jualan lele. Besoknya, Ana mencoba bersikap biasa, tapi matanya tak bisa menipu. Saat ia bertanya, "Mas, kemarin makan siang sama siapa?" Dika hanya menjawab, "Sama klien." "Nah, ngapain nanya begitu?" Nada suaranya tak lagi lembut. Seperti ada jarak yang mulai tumbuh di antara mereka. Hari-hari selanjutnya, Dika makin sering keluar. Katanya, untuk urusan bisnis. Kadang pergi pagi, pulang larut malam. Kadang lupa kabar. Kadang malah tidak pulang sama sekali. Dan kalau ditanya, jawabannya hanya satu. "Kamu jangan banyak tanya. Aku capek." Ana masih mencoba bertahan. Ia pikir, mungkin benar Dika sedang stres urus usaha. Tapi kecurigaan itu semakin menguat ketika suatu malam, Ana mendengar suara Dika tertawa kecil saat menerima panggilan video. Ia melihat dari celah pintu kamar. Dika duduk di ruang tamu, masih mengenakan kemeja hitam yang sama sejak pagi. Tapi wajahnya tampak berseri. "Sayang, kamu cantik banget malam ini." Ana menutup mulutnya. Tubuhnya lemas. Tangisnya pecah begitu saja. Ia berlari ke dapur, membenamkan wajah di tumpukan handuk. Ia tak kuat lagi, tapi ia belum siap bertanya langsung. Ia belum sanggup menerima jawaban yang sebenarnya ia sudah tahu. 1 minggu setelah itu, Ana menerima tangkapan layar dari tetangganya. Foto yang tak akan pernah ia lupakan. Dika duduk di sebuah restoran mahal, menggenggam tangan seorang wanita yang sama sekali tidak Ana kenal. Captionnya tertulis, "My Forever, Finally." Ana terjatuh saat melihatnya. Jantungnya serasa dicabut dari dada. Kakinya lemas. Air matanya tak bisa dibendung. Ia bahkan muntah di depan kamar mandi. Malam itu ia tunggu Dika pulang. Jam 11 malam, pintu rumah terbuka. Dika masuk dengan wajah santai. Tapi Ana berdiri di ruang tamu, sambil menggenggam handphone. "Mas, siapa dia?" Dika terdiam. Sejenak, suasana rumah seperti membeku. Tak ada suara, hanya detak jam dinding yang terdengar menggema. "Nah, kamu gak perlu tahu. Ini urusan pribadi," jawab Dika dengan nada pelan tapi menusuk. Ana melangkah maju. Suaranya bergetar. "Aku istrimu, Mas. Apa sekarang aku bukan bagian dari hidupmu?" Dika memalingkan wajah. "Udahlah. Nah, aku udah gak cinta lagi sama kamu." "Dek." Kata-kata itu seperti ledakan di kepala Ana. Ia nyaris tak bisa berdiri. Tapi Dika belum selesai. "Aku udah nikah lagi. Aku capek hidup sama kamu terus yang isinya cuma kerja. Kerja, kerja. Aku pengen hidup yang baru. Yang lebih, ya. Kamu ngertilah." Ana hampir tak percaya dengan apa yang ia dengar. Lidahnya keluh. Matanya berkaca-kaca. Ia memegangi dinding agar tidak jatuh. Malam itu juga, Ana membereskan bajunya. Ia tak membawa apa-apa, selain 1 tas dan dompet kecil. Ia tidak menuntut uang, tidak marah, tidak berteriak. Sebelum pergi, ia hanya berbisik pelan. "Semoga kamu bahagia, Mas. Aku nggak akan ganggu lagi." Dika hanya menatap tanpa ekspresi. Dan malam itu, wanita yang menemaninya dari nol pergi, meninggalkan rumah yang ia bangun bersama. Meninggalkan usaha yang dulu ia susun dari gerobak tua. Meninggalkan lelaki yang pernah ia cintai lebih dari dirinya sendiri. Dan di balik langkah kakinya yang berat, Ana tahu ini belum selesai. Karena hidup akan menunjukkan siapa yang setia, dan siapa yang kehilangan segalanya karena keserakahannya sendiri. 2 bulan telah berlalu sejak Ana pergi dari rumah.
Ia kini tinggal di kontrakan kecil di pinggir kota. Tanpa tempat tidur empuk. Tanpa lemari besar. Hanya ada kasur tipis, kompor satu tungku, dan beberapa pakaian yang ia simpan dalam koper lusuh. Setiap malam, ia menangis diam-diam. Tapi tangis itu bukan lagi karena rindu. Bukan karena kecewa. Tapi karena ia harus menguatkan dirinya sendiri, saat tak ada satupun yang bertanya, "Kamu masih kuat, nah?" Namun Allah tak pernah tidur. Suatu hari, Ana mendapat pesan dari pelanggan lama yang dulu sering makan di kafenya. Perempuan itu rupanya seorang pebisnis makanan beku. Ia mengajak Ana bekerja sama, karena tahu betul betapa ulet dan telitinya Ana dalam urusan dapur. "Mbak Q, kalau kamu bersedia bantu saya, kita bisa mulai dari produksi kecil dulu. Saya yang cari pasar, kamu yang pegang dapurnya." Ana sempat ragu, tapi ia tahu, ia tidak boleh terus terpuruk. Maka dimulailah hari-hari barunya di dapur kontrakan kecil itu. Ia kembali mengiris bawang, mencampur bumbu, membungkus makanan satu persatu. Kali ini, bukan untuk warung, tapi untuk frozen food yang dikirim ke berbagai kota. 2 bulan pertama, hasilnya belum besar, tapi cukup untuk bayar kontrakan dan beli beras. 3 bulan kemudian, Ana bisa menyewa dapur kecil di ruko pinggir jalan. 6 bulan berlalu, ia sudah punya 2 pegawai yang membantunya. Dan setahun setelah ditinggal Dika, Ana resmi membuka usaha barunya dengan nama yang membuat banyak orang tersentuh. Dari luka jadi doa. Sementara itu, di sisi lain kota, Dika mulai merasakan hidup barunya tidak semanis yang ia bayangkan. Istrinya yang baru, Nisa, memang cantik dan pandai berdandan. Tapi setiap hari hanya sibuk selfie, belanja, dan nongkrong. Dika yang dulu mengira hidupnya akan jadi lebih tenang, kini malah pusing 7 keliling. Uang usaha cepat habis, karena Nisa terus menuntut ini dan itu. "Mas, kok sekarang pelit sih? Dulu pas masih pacaran kamu rajin banget transfer," ucap Nisa suatu malam, saat Dika menolak membelikan tas baru seharga jutaan. Dika hanya menghela napas. Ia mencoba menjelaskan. Uang usaha lagi seret. Banyak biaya operasional. Pegawai pada resign. Omzet turun. Tapi Nisa malah tertawa sinis. "Kalau gak punya duit, ngapain ngajak nikah? Minta aja sama mantan istrimu tuh, yang katanya pinter ngatur keuangan." Ucapan itu menusuk Dika. Tapi ia diam. Ia tahu, ia telah memilih jalan ini sendiri. Toko yang dulu ramai, kini sepi pengunjung. Reputasi kafenya menurun karena banyak yang tahu tentang skandal rumah tangganya. Pegawai satu persatu keluar karena gaji telat. Bahkan pemasok bahan makanan mulai menagih utang. Dika mulai kebingungan. Ia mencoba menghubungi Ana, ingin sekadar meminjam uang untuk membayar listrik ruko. Tapi nomor Ana sudah tidak aktif. Ia mencoba mencarinya lewat teman-teman lama. Tapi tak ada yang tahu pasti di mana Ana tinggal sekarang. Sampai suatu hari, Dika iseng membuka sosial media. Ia mengetik nama dari luka jadi doa yang katanya sedang ramai di TikTok. Dan saat ia membuka videonya, wajah Ana muncul di layar. Senyumnya lembut. Tangannya sedang membungkus pesanan dalam dus besar bertuliskan nama usahanya. Di belakangnya, ada puluhan karyawan. Semua tampak sibuk. Semua tampak bahagia. Dika terpaku. Tangannya lemas. Ia baru sadar. Wanita yang dulu menemaninya dari nol, kini telah pergi jauh. Lebih tinggi, lebih kuat, dan lebih tegar dari sebelumnya. Sementara ia kembali ke titik nol, bahkan lebih rendah dari itu. Semenjak melihat video Ana, dada Dika sesak. Ia mulai dihantui bayang-bayang masa lalu. Setiap sudut rumah, setiap sudut ruko, seolah memutar ulang kenangan. Dari tangan Ana yang rajin menyiapkan sarapan, hingga matanya yang sembab karena terlalu sering menangis diam-diam. Dan kini, Ana telah bangkit. Ia tidak hanya berdiri kembali, tapi berdiri lebih tinggi, di atas luka yang pernah ia derita karena Dika. Sementara itu, Dika makin terdesak. Usahanya nyaris bangkrut. Ruko sudah ditutup karena menunggak 3 bulan.
Motor satu-satunya disita karena cicilan macet. Dan Nisa entah kemana. Awalnya ia pikir Nisa akan mengerti. Tapi saat Dika benar-benar kehabisan uang, Nisa pergi begitu saja. Tak ada pamit. Tak ada maaf. Hanya satu pesan yang tertinggal. Mas, aku gak bisa hidup susah. Aku masih muda. Aku gak mau ikut tenggelam. Dika terduduk di depan pintu. Matanya kosong. Dunia terasa mengejek. Dulu ia tinggalkan Ana demi hidup yang katanya lebih bahagia. Tapi sekarang, ia bahkan tak punya siapa-siapa. Beberapa hari ia bertahan hidup dari mie instan dan air putih. Ia mencoba melamar pekerjaan ke sana-sini, tapi usianya tak lagi muda. Dan berita soal kegagalan usahanya sudah tersebar luas di kalangan rekan bisnis. Tak ada yang percaya padanya lagi. Akhirnya, dengan sisa harga diri yang masih menempel, Dika memberanikan diri mencari alamat Ana. Ia menemukan nama perusahaan Ana tercantum di katalog makanan beku yang viral di media sosial. Ia mengikuti alamat itu. Jantungnya berdegup tak karuan. Saat sampai di depan ruko 2 lantai dengan cat warna hijau pastel itu, Dika melihat papan nama besar. Dari luka jadi doa. Ia menelan ludah. Kakinya gemetar. Tapi ia melangkah juga. Seorang pegawai perempuan menyambutnya dengan ramah. Maaf, ada yang bisa dibantu? Dika menunduk. Saya mau ketemu Bu Ana. Pegawai itu tersenyum. Silakan tunggu sebentar, ya. Beberapa menit kemudian, pintu ruangan terbuka. Ana muncul dengan kerudung warna netral, senyuman tenang, dan mata yang sudah tak lagi basah. Ia tidak tampak marah, tapi juga tidak menunjukkan rindu. Hanya tatapan netral. Seperti melihat seseorang yang pernah ia kenal. Lalu ia lepaskan selamanya. Mas Dika, ucapnya pelan. Silakan duduk. Dika tak sanggup menatap matanya. Ia hanya bisa meremas jemari sendiri. Setelah beberapa detik, ia bicara. Nak, aku minta maaf. Aku bodoh. Aku nyesel. Ana masih diam. Dika melanjutkan. Suaranya pecah. Usaha bangkrut. Ruko disita. Nisa ninggalin aku. Aku gak punya siapa-siapa lagi. Aku datang ke sini. Bukan buat ganggu kamu. Aku cuma butuh bantuan. Pinjam uang sedikit aja. Buat makan. Nah, buat nyambung hidup. Ana menarik napas panjang. Lalu ia berdiri, mengambil dompet dari tasnya. Ia mengeluarkan beberapa lembar ratusan ribu, lalu meletakkannya di meja. Ini cukup buat bertahan beberapa hari, Mas. Dika menunduk, nyaris menangis. Tapi sebelum ia mengambil uang itu, Ana menatap tajam dan berkata, tapi lain kali, kalau kamu butuh sesuatu minta saja ke istri barumu, Mas. Dika terdiam. Wajahnya tertunduk dalam-dalam. Tangan yang tadinya ingin mengambil uang, kini gemetar. Ana melanjutkan. Kamu tinggalkan aku saat aku sedang sayang-sayangnya. Kamu injak harga diriku saat aku sedang bertahan. Kamu pikir aku gak akan bisa hidup tanpa kamu. Tapi lihatlah, Mas. Allah yang membuatku kuat. Bukan kamu. Dika menahan tangis. Ia tidak berkata apa-apa. Ana berdiri. Aku tidak dendam, Mas. Tapi aku sudah selesai dengan masa lalu. Dan kamu, bukan bagian dari masa depanku. Tanpa menunggu jawaban, Ana keluar dari ruangan. Membiarkan Dika duduk sendiri, ditemani penyesalan yang tak akan pernah bisa ia bayar dengan uang atau air mata. Di luar sana, langit mendung. Tapi bagi Ana, hari itu adalah hari yang terang. Karena ia telah menyelesaikan bab tergelap dalam hidupnya dengan kepala tegak. Dika keluar dari gedung itu dengan langkah gontai. Uang di tangannya terasa berat. Seolah setiap lembaran membawa luka dan kenangan. Ia berjalan menyusuri trotoar tanpa arah. Mobil dan motor lalu lalang. Tapi hatinya tetap kosong. Tak ada suara. Tak ada harapan. Ia menatap langit, yang kini benar-benar mendung. Hujan turun pelan, membasahi wajahnya. Tapi Dika tak peduli. Karena yang paling basah bukanlah bajunya.
tapi batinnya yang remuk. Di satu sisi kota, Ana menatap keluar jendela lantai 2. Dari balik kaca, ia bisa melihat bayangan seseorang berjalan pergi. Tapi ia tidak menangis. Tidak juga tersenyum. Ia hanya menunduk, memeluk dirinya sendiri, dan membisikkan satu doa yang sejak dulu ia simpan rapat-rapat. Ya Allah, cukupkan aku dengan cinta MU. Karena cinta manusia tak pernah benar-benar bisa kugenggam. Beberapa bulan kemudian, kabar tentang usaha Ana semakin membesar. Ia tak hanya menjual frozen food, tapi juga membuka pelatihan UMKM untuk para janda, ibu rumah tangga, dan perempuan korban kekerasan. Ia menjadi inspirasi. Ia menjadi cahaya bagi banyak orang yang pernah patah seperti dirinya. Sementara Dika, ia kembali ke rumah orang tuanya. Ayahnya menyambutnya dengan dingin. Ibunya hanya bisa menghela napas. Di kamar sempit itu, Dika menghabiskan hari-harinya dengan menatap atap. Ia menyesali satu keputusan terbesar dalam hidupnya. Bukan karena kehilangan Ana, tapi karena telah menyanyiakan perempuan yang selama ini menjadi tulang punggung segalanya. Dika kini bekerja serabutan, mengantar barang, kadang membantu tetangga. Tapi tak ada yang benar-benar bisa ia bangun lagi. Karena kepercayaan yang hancur, lebih sulit dibangun dibandingkan rumah yang roboh. Setiap malam, Dika duduk sendiri. Ia memandangi foto lama di ponsel usangnya. Foto Ana saat masih mengenakan apron, tertawa di dapur kecil mereka dulu. Dan di saat itulah, ia sadar. Ia memang pernah dimulai dari nol. Bersama Ana. Lalu ia menghancurkan segalanya, demi seseorang yang hanya melihatnya saat ia berada di atas. Dan kini, ia kembali ke nol. Tapi kali ini, ia sendirian. Tanpa Ana. Tanpa harapan. Tanpa siapa-siapa. Di satu sudut kota, seorang anak kecil dari panti asuhan berlari ke arah Ana, memeluk kakinya, dan tertawa riang. Ana membungkuk, mengusap kepala bocah itu. Di matanya, ada cahaya baru. Bukan karena ia telah membalas sakit hatinya, tapi karena ia telah memilih untuk sembuh. Dan membantu orang lain sembuh juga. Dan itu, jauh lebih berharga daripada sekadar memiliki seseorang yang tidak tahu cara mencintai. Ana kini bukan lagi wanita yang ditinggalkan. Ia adalah wanita yang bangkit. Dengan luka, dengan doa, dengan kehormatan.